Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Mohon maaf Pak Sutrisno, Ya. saya ambil alih sebentar. Silakan. Tugas piket. Baik, pimpinan saya ambil alih sebentar dulu. Semangat pagi. Pagi. Salam latsar. Disiplin. Duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 kelompok 1 angkatan 3 berjumlah 10 orang hadir lengkap dan siap menerima pembelajaran. Laporan diterima, laksanakan. Siap, laksanakan. Untuk lebih barokahnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali setelah kita berlibur selama 2 hari. Walaupun libur, tapi kayaknya tugas masih tetap berjalan. Tapi alhamdulillah setelah kami cek, tugas sudah kami terima, sudah di-upload melalui Kolabjar. Nah, sebelum kita memulai, saya serahkan terlebih dahulu ke Mbak Yogta untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini. Monggo Mbak Yogta. Oke, terima kasih Pak Nino. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya mengulang lagi ya, gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat Alhamdulillah kan, ya? Sehat, luar biasa. Sehat, Mbak. Oke, teman-teman sebelum kita mulai, kita akan melakukan sedikit peregangan, boleh? Boleh ya? Jadi teman-teman bisa berdiri sebentar. Saya juga akan posisi lagi ini kan ya, di kursi apa lesehan? Kalau lesehan agak susah. Oke ya, teman-teman masih ingat dengan tanda tangannya teman-teman? Kalau semoga masih ingat ya, walaupun sekarang juga eranya teman-teman tuh era tanda tangannya sudah digital, tapi mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan tanda tangannya teman-teman. Jadi teman-teman, pagi ini teman-teman akan melakukan yang namanya menorehkan tanda tangannya teman-teman melalui gerakan badannya teman-teman. Masih ingat kan ya gimana tanda tangannya, lekuannya? Oke ya, jadi teman-teman nanti silahkan bergerak sesuai dengan arah atau sesuai dengan gambaran tanda tangan teman-teman. Siap? Siap ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Yo, pada belum bergerak. Bentar, saya agak panjang soalnya. Oke. Sudah bergerak semua atau belum ini? Kira-kira. Sudah katanya Mbak Yogta. Sudah, oke. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan dan mengerjakan tugas ya. Terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdasnya teman-teman. Alhamdulillah sudah terkumpul 2 laporan tentang pahlawan prakemerdekaan, kemerdekaan, dan masa kini. Jadi ada yang dari kelompok ganjil itu ada R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, dan B.J. Habibie. Kemudian untuk kelompok genap, ada yang nguap, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, Muhammad Hatta, dan Koni Raka Kurdini Bakri ya. Oke, kira-kira dari kedua kelompok ini siapa yang akan presentasi terlebih dahulu? Jadi kesepakatannya nanti kita akan presentasinya selama 10 menit ya teman-teman. Mohon nanti alokasi waktunya mohon teman-teman diperhatikan.
Kira-kira dari kelompok mana dulu? Kelompok ganjil atau kelompok genap? Silakan. Sweet dulu, siapa yang dulu? Yang ganjil dulu apa yang genap dulu? Kelompok genap mengalah, kita kasih yang ke ganjil, Bu. Kirain kelompok Oke, genap. siap lah, nggak apa-apa. Siap ya, Mas Adit ya. Oke, silakan dari kelompok genap ya, berarti genap 10 Ya. menit dari sekarang. Silakan. Saya izin share screen dulu. Silakan. Mas Ali mau mengawali ya? Siap. Saya share screen. Sudah terlihat? Mada, belum. Sudah terlihat screen-nya? Oke, saya present ya. Oke, silakan Mas Ali dimulai terlebih dahulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil liputan virtual tokoh atau pejuang bangsa pada 3 zaman yang berbeda. Next slide. Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan setiap tanggal 17 Agustus dan tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakan teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno-Hatta di tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tidaklah mudah karena bangsa Indonesia telah mengalami masa penjajahan yang sangat sulit dan juga kegiatan-kegiatan penjajahan yang menyiksa masyarakat Indonesia. Namun jauh sebelum itu, Indonesia adalah negara atau sebuah bangsa yang memiliki kekayaan sejarah, di mana kita pernah mendengar bahwa pepatah setiap zaman ada tokohnya dan setiap tokoh ada pada zamannya. Yang abadi adalah keteladannya. Di sini kita mengambil beberapa para tokoh. Yang pertama adalah R.A. Kartini. Namun sebelum itu bahwa Indonesia kaya akan sejarah di mana menyatukan Indonesia itu pertama kali atau Nusantara disatukan oleh Pati Gajah Mada dengan Sumpah Palapa, yaitu menyatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Kemudian setelah masa-masa kerajaan, di sini ada R.A. Kartini ditentang oleh masyarakat sekitar atas perjuangannya akan emansipasi wanita yang saat itu seorang perempuan sangat tidak umum melakukan aktivitas di luar rumahnya, dan umumnya wanita-wanita pada zaman itu adalah wanita-wanita yang siap dipingit dan akan dinikahkan. Kemudian beralih ke zaman kemerdekaan. Memperebutkan kemerdekaan adalah perjuangan yang luar biasa oleh tokoh-tokoh kemerdekaan. Nah, salah satunya setelah merdeka ternyata Indonesia tidak baik-baik saja. Ternyata banyak sekutu atau para penjajah yang tidak rela Indonesia merdeka. Salah satunya adalah perjuangan dari Jenderal Sudirman yang perang dengan bergerilya di tengah sakit TBC yang beliau derita. Kemudian di pasca kemerdekaan kita mengenal Bapak Teknologi B.J. Habibie berjuang mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa teladan dari ketiga tokoh ini, yaitu yang masih kita bisa tiru adalah keteladannya dan inspirasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana keteladanan yang bisa diberikan oleh R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, dan B.J. Habibie. Selanjutnya silakan, Mbak Rahma. Baik, tokoh yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini dengan tagline-nya pejuang emansipasi wanita Indonesia. Saya sendiri waktu dulu sekali pertama kali mendengar Kartini itu dan betapa beliau bisa mengubah banyak tren ya di Indonesia dan di dunia. Image pertama saya Kartini itu usianya hidup sampai usia 40-50 ya sampai cukup lama lah. Ternyata waktu tahu biografinya dulu itu
hanya hidup 25 tahun. Kok bisa 25 tahun tapi impact-nya itu bisa segini besarnya gitu dari seorang Kartini. Nah, ternyata perjuangan Kartini ini memang dimulai karena beliau yang berlatar belakang dari keluarga berada, dari pejabat ya, dari bupati saat itu, sehingga status sosialnya cukup tinggi dan beliau memiliki kesempatan untuk bisa sekolah. Nah, kesempatan untuk bisa sekolah ini tidak serta-merta membawa Kartini sombong, tetapi justru Kartini melihat kenapa perempuan-perempuan pribumi lainnya tidak secara merata bisa mengenyam pendidikan ini. Hal tersebut semakin dirasakan oleh Kartini saat usia 12 atau 13 tahun itu sudah dihentikan dari sekolahnya karena saat itu kalau sudah mencapai usia tersebut maka sudah mulai dipingit gitu karena sudah mau dinikahkan gitu kan. Nah, kemudian beliau mulai berkorespondensi dengan teman-teman beliau yang beliau kenal dan juga ada beberapa pejabat Belanda. Dan beliau sangat rajin membaca apa saja dan menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk tulisan. Dari situ saya juga bisa belajar bahwa ternyata pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan itulah yang kemudian bisa memberikan impact yang begitu besar. Selain itu juga karena beliau berkorespondensi dengan orang yang tepat dan ternyata sangat terinspirasi dengan R.A. Kartini sehingga setelah kepergiannya itu dibukukan, beliau sebelum kepergiannya di usia 25 tahun sempat membuka sekolah tahun 1903 dan itu adalah sekolah dasar pertama di Indonesia untuk anak-anak perempuan pribumi tanpa membedakan status sosialnya. Sayangnya 1-2 tahun setelah itu Kartini meninggal dunia dan 7 tahun setelah beliau meninggal dunia salah satu korespondennya yaitu Abén Danon, orang Belanda, menerbitkan kumpulan-kumpulan surat Kartini yang berjudul Dari Gelap ke Terang, dari gelap menuju terang, pikiran tentang dan atas nama rakyat Jawa. Ini adalah semua pemikiran-pemikiran yang dikumpulkan oleh Abén Danon saat itu selama 7 tahun dari surat-surat Kartini. Lalu tahun 2014 atau 110 tahun setelah kepergiannya, ada kumpulan publikasi seluruh tulisan yang lengkap dipublikasikan oleh Jus Kotte dengan judul Kartini The Complete Writing. Dan ini artinya bahkan 100 tahun setelah kepergiannya, tulisan-tulisannya itu tetap menginspirasi dunia. Nah, dari situ kemudian juga pemikiran-pemikiran Kartini sangat menginspirasi momen-momen kebangkitan nasional Indonesia dan juga didiskusikan pada Kongres Wanita Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember tahun 1929 dan juga menginspirasi Supratman untuk menciptakan judul lagu Ibu Kita Kartini. Dan selanjutnya setelah kemerdekaan tahun 64, Kartini diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional oleh Presiden pertama kita dan juga sempat ada di mata uang Bank Indonesia Rp5 ya ini bertahun yang lalu. Berikutnya, nah dari sini kita bisa belajar sebetulnya sih keseluruhan 5 nilai aneka, tapi di sini yang kami angkat 4 nilai utamanya dari sisi nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan akuntabilitas yang sebetulnya keseluruhan nilainya itu melebur menjadi satu, terlihat bagaimana profesionalisme pelayanan masyarakatnya. Kesempatan mengenyam pendidikannya ini membawa kepeduliannya yang begitu tinggi untuk para perempuan Indonesia asli pribumi untuk juga dapat memperoleh pendidikan yang setara. Dan kita juga bisa merasakan manfaatnya hingga sekarang bahwa kita perempuan-perempuan Indonesia bisa mengenyam pendidikan bahkan dari mulai PAUD ya, PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai ke pendidikan tinggi sampai mungkin kita semua di sini bisa S3 juga. Kemudian dari kepeduliannya dan keramahannya juga saya yakin ini juga kemampuan beliau menjaga tata krama baik dengan warga pribumi maupun dengan warga Belanda sehingga niatan beliau untuk membuat sekolah kemudian disambut dengan baik dan didukung, dibantu dan tentunya terlihat pasti ada nilai kreativitas inovatifnya beliau juga sehingga bisa mewujudkan sekolah dasar pertama untuk perempuan pribumi Indonesia dan juga sampai orang mau mengumpulkan tulisan Kartini, menyatukan pemikiran-pemikirannya dan dibukukan pertama kali oleh Belanda dan sampai sekarang menginspirasi itu adalah perwujudan dari komitmen mutu yang mutunya itu tidak usang
makan oleh zaman. Kemudian akuntabilitasnya sebagai seorang pemimpin, transparansi dan integritas dan tanggung jawabnya, ini juga pastinya kenapa maka seorang Kartini kemudian didukung untuk membangun sekolah bagi perempuan pribumi Indonesia. Jadi nilai-nilai anekanya sangat kental di sosok RA Kartini, dan nanti terakhir akan disampaikan bagaimana internalisasi ke kita sebagai anggota, sebagai peneliti PNS di LIPI. Terima kasih. Berikutnya silahkan. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi sosok Jenderal Sudirman itu sendiri itu sangat merepresentasikan tokoh yang sangat kita butuhkan untuk zaman sekarang. Jadi Jenderal Sudirman itu adalah orang yang sangat inklusif, di mana beliau mampu merangkul rakyat, tokoh nasionalis, kemiliteran, dan kalangan ulama. Apabila sekarang Islam itu dipecah-pecahkan dan diadu domba, dan sosok Jenderal Sudirman itu mungkin ada sebagai tokoh nasional sekarang, itu mungkin sosok yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Kemudian yang kedua adalah kemampuan leadership yang sangat tinggi yang membuat beliau mampu menjadi jenderal di usia 29 tahun. Kemudian prinsip besar beliau adalah mutlak merdeka 100%. Ini dikarenakan adanya perjanjian Linggarjati yang waktu itu Belanda hanya mengakui Sumatera dan Jawa sebagai wilayah Indonesia. Dan tadi dikatakan bahwa Indonesia merdeka tahun 1945. Tapi pada dasarnya itu kemerdekaan hanya insidental saya rasa, karena setelah itu banyak sekali serangan-serangan dari Inggris maupun dari Belanda, dibuktikan dengan agresi militer kedua yang menyerang Indonesia dan memaksa Soekarno-Hatta untuk pindah ke Yogyakarta. Oleh karenanya Jenderal Sudirman itu ingin melawan Belanda dengan strategi gerilya, dan kemenangan didapatkan oleh sang Panglima Besar ini. Dan kemenangan ini membawa Indonesia ke perjanjian Rumroyen, di mana Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan secara penuh dari tahun 1949, bukan 1945. Dan kekuatan pertahanan militer Indonesia saat agresi militer kedua ini membuktikan bahwa Indonesia layak disebut negara berdaulat penuh. Negara berdaulat penuh itu sangat dibutuhkan oleh suatu negara. Kalau negara itu diberikan kemerdekaan, seperti contohnya Papua Nugini, mereka sampai sekarang itu harus minta persetujuan dari Australia ketika membuat kebijakan-kebijakan baru. Next. Nah, ini ada beberapa nilai aneka yang kita bisa ambil dari sosok Jenderal Sudirman. Untuk nasionalisme, Jenderal Sudirman itu mengatakan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi kalau sekarang itu ada yang mencoba untuk memecah belah Pancasila dan mengartikulasikan dengan hal-hal yang lain gitu. Dari awal Jenderal Sudirman yang sangat spiritualis menjelaskan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian kepentingan negara di atas kepentingan pribadi jelas. Soalnya pada saat sakit beliau tetap memimpin perang untuk agresi militer kedua. Prinsip kemerdekaan 100% adalah mutlak dibuktikan dengan gerilya. Kemudian untuk komitmen mutu, pembuktian kekuatan pertahanan negara sehingga Indonesia berdaulat penuh. Ini mungkin sangat signifikan apa yang dilakukan Jenderal Sudirman. Mungkin kalau tidak ada inisiasi dari beliau, tidak tahu kapan Indonesia benar-benar diakui sebagai negara berdaulat penuh gitu. Kemudian menjaga semangat dan spiritualitas anak buahnya. Jadi selama Jenderal Sudirman sakit itu tak henti-hentinya Jenderal Panglima Besar ini selalu memberikan petunjuk dan semangat zikir bareng dengan anak buahnya. Selalu berinovasi untuk mengelabui musuh, karena gerilya butuh strategi khusus. Kemudian untuk etika publik diantaranya inklusif, sudah saya beritahukan sebelumnya bahwa mampu merangkul semua kalangan. Hal yang kedua adalah humble. Di pernyataan beliau adalah saya tanpa masyarakat tidak dapat menumpas penjajah. Jadi apa yang dilakukan beliau itu bukan kemampuan dia sendiri, tapi kerjasama dalam tim besar. Kerjasama dan tolong menolong antar prajurit, kemudian adalah profesional. Di sini sangat jelas keprofesionalan
Jenderal Sudirman dengan inisiatifnya dan dengan rela berkorbannya. Lagi tutup Mbak hari ini ya. Kemudian akuntabilitasnya, kepemimpinan yang tangguh, kemudian komitmen yang tinggi, efektivitas dan efisiensi dalam perolehan target. Case-nya itu adalah di gerilya dan di peperangan sebelumnya. Kemudian keputusan-keputusan beliau yang selalu dilaporkan dan mampu dilaksanakan. Jadi apapun yang beliau lakukan itu, beliau sangat menghormati presidennya pada waktu itu, yaitu Soekarno-Hatta. Jadi semuanya dikoordinasikan dengan Soekarno-Hatta. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke Mas Adit. Baik, selanjutnya untuk tokoh masa kini atau pasca kemerdekaan, kami memilih almarhum B.J. Habibie, Bapak Habibie sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Yang sangat menarik yang ingin kami highlight pada Pak Habibie, yang pertama bahwa sejak kecil beliau sudah memiliki rasa nasionalisme yang sangat luar biasa, memiliki mimpi untuk membuat pesawat terbang dengan keringat rakyat Indonesia sendiri. Yang dengan perjuangan beliau sampai akhirnya beliau bisa lulus doktor di salah satu universitas di Aachen di Jerman pada tahun 1960-an. Lalu kemudian beliau bekerja di salah satu perusahaan pesawat terbang MBB di Jerman. Nah, tidak hanya ketika kecil dan ketika hidup di Indonesia, bahkan ketika di Jerman pun beliau memiliki rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Jadi ketika beliau menjabat sebagai Vice President di MBB, itu menjadikan beliau menjadi orang Asia pertama yang menjabat jabatan tersebut di MBB. Nah, ketika itu beliau memanfaatkan jabatannya, artinya ingin membantu insinyur-insinyur Indonesia untuk kemudian bisa bekerja di MBB melalui rekomendasi beliau. Nah, itu beliau lakukan hanya untuk meningkatkan kemampuan para insinyur Indonesia agar kelak bisa membangun atau membuat pesawat terbang hasil karya bangsa Indonesia sendiri. Nah, sampai akhirnya pada usia 40 tahunan, beliau sudah mencapai puncak karirnya, telah berhasil menciptakan banyak teori-teori yang penting di bidang penerbangan, dan tadi sudah mencapai jabatan tinggi, jabatan yang cukup tinggi di MBB, menjadi Vice President. Nah, puncak dari rasa nasionalisme beliau terlihat pada setelah beliau dipanggil oleh Presiden Soeharto pada kala itu untuk bisa mengabdi ke negara. Nah, itu menjadi pilihan yang dilematis karena pada saat itu beliau sudah mempunyai jabatan yang cukup tinggi di MBB, terkenal di Jerman. Nah, tapi harus memilih apakah tetap di Jerman meneruskan karir atau mengabdi ke negara. Nah, ternyata tanpa pikir panjang beliau memilih untuk bisa mengabdi pulang ke Indonesia, kemudian menduduki beberapa jabatan di negara di Indonesia sebagai wujud pengabdian beliau, hingga akhirnya beliau diangkat menjadi presiden ketiga dan wakil presiden ke-7. Nah, itu salah satu hal yang membuat beliau membuktikan bahwa beliau memiliki rasa nasionalisme yang cukup tinggi. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah pengorbanan dan kerja keras beliau ketika menjadi pimpinan suatu tim yang berusaha untuk menciptakan pesawat terbang karya anak bangsa sendiri ya. Yang alhamdulillah pada tahun 1995 pesawat tersebut berhasil melakukan penerbangan perdananya. Itu pencapaian sangat luar biasa karena Indonesia bisa menciptakan pesawat terbang hasil anak-anak Indonesia sendiri gitu, atas pimpinan dari Bapak Habibie. Nah, atas penjelasan tersebut, berdasarkan penjelasan tersebut, kami sebenarnya banyak, tapi pada kesempatan kali ini kami ingin menitik beratkan pada dua hal berdasarkan penjelasan yang disampaikan tadi. Yang pertama, rasa nasionalisme itu tercermin dari mimpi beliau sejak kecil ingin membangun pesawat terbang hasil karya Indonesia sendiri. Kemudian ketika di Jerman pun beliau tetap memerhatikan kondisi bangsa dan negara. Salah satunya beliau merekomendasikan para insinyur Indonesia untuk bisa bekerja di MBB sehingga kemampuannya bisa berkembang. Dan kemudian puncaknya yaitu ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan jabatan
vice president dan jabatan-jabatan penting lainnya di MBB di Jerman untuk kemudian mengabdi pada negara. Nah, kemudian yang kedua itu komitmen mutu, terlihat dari hasil pencapaian beliau dari mulai teori-teori yang sampai sekarang masih digunakan di dunia penerbangan, sampai salah satu pencapaian yang sangat luar biasa yaitu tadi ketika beliau berhasil memimpin tim kemudian menciptakan pesawat terbang hasil rakyat Indonesia sendiri. Nah, itu didapatkan karena kerja keras, kerja yang sepenuh hati, bersungguh-sungguh fokus, serta bekerja dengan penuh inovasi dan kreativitas. Itu menunjukkan sebagai salah satu implementasi komitmen mutu yang bisa kita pelajari dari seorang Bapak B.J. Habibie. Nah, kemudian dari nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari 3 tokoh penting yang telah dijelaskan sebelumnya, kita bisa melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut sebagai dalam kapasitas kita sebagai ASN LIPI. Yang pertama terkait nilai akuntabilitas, itu dapat diwujudkan melalui komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, selain itu juga dapat diimplementasikan dengan berbagi pengetahuan dan pemikiran melalui tulisan. Ini seperti yang dilakukan oleh R.A. Kartini ya. Tulisan-tulisannya sampai sekarang masih bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi. Terus yang kedua, nilai nasionalisme dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi kepentingan negara daripada kepentingan golongan dan pribadi, kemudian saling bekerja sama. Ini sangat penting untuk bisa mencapai visi dan misi LIPI. Jadi tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau bahkan membeda-bedakan satuan kerja ya. Kita bisa saling bekerja sama untuk mencapai kemajuan LIPI dan kemajuan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, etika publik dapat diwujudkan melalui melaksanakan pekerjaan secara profesional. Nah, di antaranya dengan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, dan memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan. Nah, yang terakhir itu komitmen mutu. Nah, ini seperti yang ditunjukkan oleh R.A. Kartini, bahwa kemampuan R.A. Kartini untuk membaca permasalahan di masyarakat, menuangkan pemikiran untuk solusi, mencapai pemikiran tersebut, hingga menuangkan pemikiran pada aksi. Ini menjadi inspirasi yang bisa kita ambil ketika kita bekerja sebagai ASN LIPI. Kemudian dari Bapak B.J. Habibie kita juga bisa belajar untuk selalu meningkatkan kemampuan diri dari mulai segi intelektualitas, belajar terus baik itu melalui jenjang yang formal ataupun informal melalui diskusi dan lain-lain. Kemudian dari segi mental dan kesehatan jasmani sehingga kita mampu bekerja dengan penuh inovasi dan kreativitas sehingga hasil yang diperoleh bisa optimal. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan ditutup oleh Mas Angga. Silakan Mas Angga. Oke, terima kasih Mas Adit. Dari semuanya itu kita bisa lihat nilai-nilai yang bisa diambil oleh ASN, yaitu dari R.A. Kartini, dari Jenderal Sudirman, dan dari B.J. Habibie. Secara umum adalah mementingkan kepentingan bersama, pantang menyerah, dan selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi demi mencapai hasil perjuangan rakyat yang maksimal. Jadi kita bisa lihat di sini dari masing-masingnya intinya adalah semua demi rakyat Indonesia. Namun untuk kita sebagai peneliti di LIPI yaitu sama seperti mereka bertiga, yaitu mengangkat bangsa melalui ilmu pengetahuan. Kemudian nextnya satu lagi. Oke, jadi dari seluruh tokoh dan pejuang bangsa ini yang dibahas pada waktu atau pra kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan hingga saat ini itu time frame-nya berbeda dan memiliki cara berjuangnya masing-masing. Namun semuanya tetap pada satu tujuan, yaitu demi bangsa Indonesia. Jadi pada zaman saat sebelum dan saat penjajahan terjadi, para perjuang rela mengorbankan apa saja untuk negara kesatuan Republik Indonesia melalui kesetaraan gender, dan intinya adalah membebaskan diri dari penjajah untuk merdeka. Karena itu adalah cita-cita yang paling utama mereka pada saat itu. Tapi pada zaman modern sekarang, perjuangan yang rakyat Indonesia lakukan untuk negaranya adalah untuk bersaing dalam pendidikan, teknologi, dan meraih cita-cita untuk bangsa dan dirinya sendiri. Itulah sikap yang ditunjukkan khususnya sebagai ASN pada zaman sekarang ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih untuk kelompok ganjil. Beri aplaus dulu buat kerja keras kelompok ganjil. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Langsung dulu kita lanjut ke kelompok selanjutnya.
sudah bisa dipersiapkan, silakan. Ya, untuk kelompok genap akan dipresentasikan oleh saya. Oke, silakan. Saya izin share screen. Sudah kelihatan ya, sudah muncul. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua, Bapak Ibu pengampu. Saya Yuda Setiawan Jamil mewakili kelompok genap untuk mempresentasikan tugas liputan virtual pahlawan atau tokoh 3 zaman. Kami kelompok genap, saya sendiri Yuda Setiawan Jamil, ada Mbak Putri, Adia Utari, Pak Muhammad Zain, Mas Awaludin Adam, dan juga Bu Rizky Ayu. Saya kasih subjudul inspirasi dan internalisasi. Oke, ketiga tokoh yang kita angkat kali ini bisa dilihat di layar. Pertama Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian ada Muhammad Hatta, lalu Ibu Koni Rahakundini Bakri. Jadi ketiga tokoh ini tentunya mewakili 3 era yang mewakili periode masa sejarah bangsa Indonesia, yaitu pra-kemerdekaan, seperti dilihat di atas, kemerdekaan, dan masa kini. Kenapa kami memilih 3 tokoh ini? Kira-kira secara singkat, ada benang merah sesungguhnya dari ketiga tokoh ini. Dr. Wahidin dikenal sebagai penggagas gerakan intelektual terstruktur untuk mencerdaskan bangsa. Kemudian untuk Muhammad Hatta sendiri kita tahu beliau adalah salah satu proklamator. Tapi sebelum dia menjadi proklamator, beliau adalah Ketua Perhimpunan Indonesia, yaitu Perkumpulan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Kemudian kalau Ibu Koni tentunya sering muncul di TV, mungkin rekan-rekan semua cukup familiar, beliau adalah akademisi bidang militer dan pertahanan. Oke, benang merahnya di mana mungkin bisa kita ikuti presentasi ini. Oke, saya akan mulai dengan Dr. Wahidin. Jadi Dr. Wahidin ini sangat dikenal, dikaitkan dengan berdirinya Budi Utomo, yaitu salah satu organisasi pertama yang mengarah pada proses kemerdekaan Indonesia. Pergerakan kaum intelektual, bisa dibilang seperti itu. Yang menarik ialah bahwa Dr. Wahidin ini sebenarnya bukan pendiri Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini bisa teman-teman rekan-rekan semua lihat di sebelah kanan ini foto pendiri dan anggota Budi Utomo, yaitu para mahasiswa Stovia, sekolah di Jakarta, yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Dr. Wahidin sendiri, beliau dengan gagasan untuk meningkatkan derajat bangsa lewat pendidikan, itu bergerak dari satu kampus ke kampus gitu untuk menyalurkan gagasan beliau sebenarnya, mulai dari Jogja, kemudian akhirnya beliau ke Jakarta. Jadi ketika beliau ke Jakarta, gagasan tersebut disambut baik oleh mahasiswa Stovia yang pada akhirnya mendirikan Budi Utomo. Jadi Dr. Wahidin sendiri dia itu penggagas, dia itu penggagas. Dia tidak masuk dalam gerakan. Jadi memang foto beliau tidak ada di antara tokoh-tokoh Budi Utomo sendiri gitu ya. Jadi dari sini bisa ada beberapa nilai-nilai positif, nilai-nilai mulia dari Dr. Wahidin, yaitu rela berkorban. Beliau melihat kondisi bangsa pada saat itu, rela untuk secara mandiri gitu bergerak perlahan-lahan dari satu tempat ke tempat lainnya demi meningkatkan kecerdasan lewat gerakan kaum intelektual. Tentu cinta tanah air ya. Kalau tanpa cinta tanah air mungkin itu beliau tidak akan sampai keliling Jawa untuk menyebarkan gagasan beliau. Nah, ini ada poin yang menarik, yaitu beliau mudah bersosialisasi dan menghargai perbedaan.
Ini menarik sekali, saya rasa ini poin hal praktis ya yang mendasar, sangat mendasar agar kita bisa ada ide kita tuh lebih mudah untuk didengar gitu ya. Ya bisa kita lihat sendiri, apalagi dengan kondisi Jakarta pada saat itu sudah cukup majemuk. Mahasiswa Stovia sendiri di sini bisa teman-teman lihat ya, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana gitu, bervariasi gitu. Perbedaan ini oleh Dr. Wahidin itu tidak menjadi masalah. Beliau selalu menghargai semua kaum, semua latar belakang. Kira-kira sekian untuk Dr. Wahidin. Mari kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Ini tidak asing lagi untuk kita semua, Wakil Presiden pertama, Witunggal, proklamator bersama Bung Karno. Yang menarik dari Bung Hatta ini ialah bahwa ketika muda, beliau bersekolah di Belanda. Dan ketika itu melakukan pergerakan gitu. Halo, masih terdengar suara saya? Masih, Mas. Masih ya. Oke, jadi Bung Hatta ini melakukan pergerakan di Belanda sebagai mahasiswa, gitu. Yaitu lewat organisasi yang disebut dengan Perhimpunan Indonesia, seperti gambar di sebelah kanan ini. Bisa dilihat Bung Hatta ada di tengah-tengah mereka ya, ke nomor 2 dari kiri. Jadi Bung Hatta ini masuk dalam pergerakan. Gitu. Dia tidak hanya sebatas penggagas. Gitu. Dia masuk dalam pergerakan mahasiswa yang berada di Belanda. Pada waktu itu beliau memimpin Perhimpunan Indonesia periode 926 sampai 930. Pada itu beliau mahasiswa ya, berumur 23 tahun. Masih sangat muda, berani memimpin pergerakan mahasiswa untuk pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau memanfaatkan betul posisi beliau di Belanda, tentunya dengan akses ke negara-negara lain di Eropa seperti di Prancis, memimpin Perhimpunan Mahasiswa Indonesia untuk ikut beberapa kongres internasional dalam rangka mengarah ke kemerdekaan Indonesia, seperti halnya mencetuskan, memperkenalkan nama Indonesia misalkan. Kemudian juga bergabung mencetuskan gerakan anti kolonial, anti imperialis. Ini luar biasa sekali Bung Hatta, sampai kemudian ya pada akhirnya beliau didapuk oleh Bung Karno untuk menjadi wakil dan melakukan proklamasi. Tentunya di sini nilai rela berkorban dan cinta tanah air sudah tidak diragukan lagi. Bahkan yang terkenal beliau berkata bahwa tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, begitu ya. Nilai rela berkorban dan cinta tanah air. Tapi yang menonjol ini tentunya nilai tanggung jawab dan disiplin. Gitu. Jadi beliau sebagai pimpinan pergerakan, disiplin dan bertanggung jawab untuk terus maju, gitu ya, memimpin para anak bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira seperti itu singkatnya untuk Bung Hatta. Selanjutnya tokoh ketiga, ini tokoh kontemporer, masih aktif sampai sekarang tentunya, sering kita lihat di TV, apalagi akhir-akhir ini, Ibu Koni Rahakundini Bakri. Beliau adalah pakar militer dan pertahanan. Kompetensi beliau di bidang sebagai akademisi bidang militer dan pertahanan bisa dilihat dari terbitan buku-buku beliau. Kan untuk biografi sendiri bisa dilihat di yang buku Aku Adalah Peluru ini. Ini kayak jualan buku ya, tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa beliau ini punya kompetensi di bidang militer dan pertahanan. Nah, kenapa tokoh ini kami angkat? Jadi sangat menarik akhir-akhir ini seiring tragedi tenggelamnya kapal selam di Selat Bali ya, Selat Lombok. Jadi beliau memberi semacam kritik sosial begitu ya terkait manajemen alutsista di Kementerian Pertahanan begitu. Jadi ini seperti di gambar ini ya.
beli alutsista seperti beli kue di mall. Ini karena beliau pakar ya, beliau akademisi, dan ada rencana oleh Menteri Pertahanan untuk memperbaiki alutsista dalam waktu 2 minggu, beberapa minggu yang lalu gitu ya, setelah tragedi tenggelamnya kapal selam. Menurut dia itu tidak secara manajerial itu tidak tepat ya. Maka itu dia muncul dengan komentar seperti ini gitu. Kemudian juga beliau menekankan bahwa sebagai akademisi dia punya fungsi kontrol sosial gitu. Jadi kalaupun diminta lapor, peran dia sebagai akademisi ini kontrol sosial, saya rasa kita semua sepakat ya. Dari sini bisa kita juga turunkan nilai-nilai positif dari beliau, tentunya juga rela berkorban karena beliau berani menempatkan diri di tengah-tengah publik untuk mengungkap hal-hal ini. Cinta tanah air tentunya motivasi awal, motivasi dasar kenapa alutsista itu penting. Kemudian juga memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Tentu kita sudah di era kemerdekaan gitu ya, bukan di era pergerakan kemerdekaan dulu seperti Bung Hatta. Jadi di sini persatuan dan kesatuan hendaknya sudah terwujud, tapi perlu diperkokoh gitu dengan cara memperbaiki sistem. Dalam hal ini alutsista. Nah, kira-kira begitulah ketiga tokoh yang kami angkat. Ini nilai-nilai yang ada dari ketiganya. Ada kesamaan, yaitu rela berkorban dan cinta tanah air. Kemudian juga di yang nilai ketiga ini semacam apa ya, poin yang menonjol begitu ya, bukan berarti yang dua lagi tidak punya gitu. Jadi mudah bersosialisasi, ini mungkin dasar ya, nilai dasar seperti yang disebutkan tadi. Sebelum melakukan pergerakan gitu harus punya kemampuan bersosialisasi, menghargai perbedaan. Lalu Bung Hatta dia aktivis pergerakan, bertanggung jawab dan disiplin gitu. Ibu Koni mengisi kemerdekaan dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, ini masuk ke nilai aneka seperti apa ya? Mungkin kalau kita breakdown, ya nilainya ada ya kira-kira ada 7 nilai yang bisa kita breakdown dari nilai-nilai 3 tokoh tersebut. Dan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi yang sebelah kanan. Mungkin ini agak subjektif ya kalau kita breakdown. Kalau rela berkorban tidak hanya soal nasionalisme ya, mungkin ada hubungannya dengan akuntabilitas gitu. Kalau misalkan kita harus bertanggung jawab, ingin menjadi seseorang yang akuntabel, itu akan ada yang dikorbankan. Gitu. Juga untuk menjaga komitmen mutu juga begitu. Tetap ada yang dikorbankan, waktu dan lain sebagainya. Begitu juga cinta tanah air, tidak semata-mata nasionalisme, ada hubungannya juga dengan anti korupsi. Gitu. Kalau kita ingin membangun bangsa, tentunya kita tidak akan tergiur dengan tindakan-tindakan korupsi. Nah, ini kira-kira seperti itu, dan kalau kita breakdown, kita hubung-hubungkan, ini ya kira-kira begini, agak benang kusut gitu. Tapi bisa dilihat sedikit ya, mungkin yang mudah bersosialisasi dan menghargai perbedaan ini nilai-nilai praktis ya, mungkin nilai-nilai praktis yang bisa kita kaitkan dengan etika publik ya, etika publik. Jadi bagaimana kita berperilaku di ruang-ruang publik akan sangat baik mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh Dr. Wahidin. Oke, jadi nilai-nilai ASN ini sangat-sangat terkait dengan nilai-nilai positif yang muncul dari para tokoh tadi, dari ketiga tokoh tadi. Lalu bagaimana internalisasi dari nilai-nilai ini? Tentunya ini dihubungkan dengan aktivitas kita sebagai ASN LIPI, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, adil, dan konsisten dalam bekerja, kemudian juga nasionalisme, itu ada hubungannya dengan produk kita gitu ya. Kalau kita mengembangkan iptek yang tepat guna, tentunya meningkatkan menjadi solusi gitu bagi bangsa dan negara. Etika publik ini terkait dengan norma perilaku, harus kita junjung tinggi, baik secara keseharian maupun dalam membahas kebijakan publik. Kemudian komitmen mutu ini hubungannya dengan harus konsisten, orientasi mutu secara efektif, efisien, dan inovatif. Anti korupsi tentunya menjadi bagian dari terwujudnya wilayah bebas korupsi dan akselerator percepatan pemberantasan korupsi. Sebelum saya akhiri presentasi ini, mungkin sedikit saja kesimpulan, banyak yang kita bisa pelajari dari ketiga tokoh ini, hal-hal positif dari mereka, sangat inspiratif tentunya terhadap
kegiatan kita di LIPI ya, baik kegiatan kita dalam bekerja sehari-hari sebagai peneliti maupun hal-hal lain yang ada di LIPI gitu ya. Jadi bisa kita sebut bahwa ya, inspirasi dari tokoh-tokoh ini harus juga terinternalisasi sebagai pegawai LIPI. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok genap. Terima kasih untuk presentasinya. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman karena sudah mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Semoga dari teman-teman sudah tadi melihat, menelaah, mencari tahu tokoh-tokoh tersebut, teman-teman dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada dari tokoh-tokoh pejuang bangsa maupun tokoh masa kini. Sehingga nanti teman-teman dalam langkah teman-teman sebagai peneliti dapat memberikan impact yang besar untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Oke, kita bisa lanjut langsung ke internalisasi ke Pak Nino, silakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Yogda atas waktunya. Rekan-rekan sekalian, luar biasa, saya sangat appreciate dengan apa yang tadi sudah dipaparkan, begitu detail. Hanya saja nanti mungkin saya juga ingin mengajak rekan-rekan kira-kira contoh realnya dalam lingkungan keseharian itu seperti apa. Walaupun memang kita melihat nilai-nilai yang ditunjukkan, tapi pada intinya sebetulnya memang konteks untuk pembelajaran kali ini kita ingin lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai aneka tersebut. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu rekan-rekan sekalian. Oke, apa sudah tampak di layar? Belum, Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ya, ini mengawali slide saya rekan-rekan sekalian. Tadi dari paparan rekan-rekan sekalian begitu luar biasanya mengambil beberapa tokoh dari sekian banyak tokoh yang bisa menjadi panutan. Dan ini kita mencerminkan bahwasanya kita ini adalah warga-warga yang memang warga negara yang tidak melupakan jasa para pahlawannya, termasuk juga konteksnya kita bisa meniru atau mencontoh nilai-nilai apa saja yang bisa kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita, terutama kita sebagai ASN, rekan-rekan sekalian. Ya, ini tajuknya ya, rekan-rekan sekalian, Aneka Jalan Menuju ASN Profesional. Oke. Dari judul ini, kemudian dari paparan yang tadi sudah disampaikan, saya ingin mendapatkan pendapat dari rekan-rekan sekalian. Apakah ASN saat ini belum sepenuhnya profesional, ataukah sebetulnya sudah ada sebagian dan seterusnya, ataukah masih memang jauh dari apa yang diharapkan? Boleh pendapatnya rekan-rekan sekalian? Saya bisa berpendapat, Pak. Oke, silakan Mbak Tiwi. Kalau untuk ASN, mungkin tergantung sama, kalau kita bandingkan dengan kinerja BUMN, mungkin masih jauh ya Pak ya, dari kata profesional. Tapi kalau kita bisa melihat dari kementerian, KL kementerian, mungkin yang agak sedikit sesuai dengan kualitasnya BUMN ini mungkin Departemen Keuangan. Entah itu pajak, bea cukai itu mungkin sekarang jauh lebih bagus daripada 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Tapi untuk yang lainnya, misalkan untuk level kecamatan atau untuk ke daerah gitu ya, apalagi mungkin bukan daerah percontohan, itu masih sangat jauh dari kata profesional. Terima kasih. Oke, luar biasa Mbak Tri. Ya, saya setuju. Memang di beberapa lini, terutama
terutama di tingkat pusat, sudah banyak perubahan yang sangat signifikan, seperti apa yang dicontohkan. Karena saya sendiri mengalami kondisi di mana awal-awal saat bekerja waktu itu saya diberikan kepercayaan sebagai bendahara penerima, dan saat ini perubahannya luar biasa. Ketika dulu pengurusan untuk pengajuan pengembalian uang ya, atau mungkin TUP atau UP, biasanya seperti itu yang kita lakukan. Proses bisa akan lebih cepat ketika misalkan kita menyelipkan amplop dan seterusnya. Dan ya saat itu saya miris sekali, tetapi ternyata memang budaya itu mengakar saat itu. Tapi saat ini perubahan memang sangat drastis. Kita akan bisa merasakan ya, kita akan bisa merasakan perubahan tersebut. Apalagi kondisi saya yang saat awal-awal pertama masuk menjadi PNS, kaget dengan budayanya, kaget dengan kebiasaan yang berlaku saat itu. Karena selama ini ya tidak ada yang pernah saya jalani proses bagaimana cara mempercepat pengajuan keuangan yang harus melakukan hal-hal yang memang di luar nalar ya. Tapi ya itu yang terjadi. Dan alhamdulillah memang sekarang ini kita dituntut untuk menjadi profesional, maka banyak institusi termasuk LIPI pun mengarah ke sana. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira menurut rekan-rekan sekalian, faktor apa sih yang menyebab nilai-nilai aneka ini, terutama misalkan di daerah atau mungkin levelnya bukan level pusat, entah itu daerah ataupun kabupaten atau bahkan lebih turunannya ke kecamatan, desa, belum bisa sepenuhnya menerapkan nilai ini. Boleh pendapatnya rekan-rekan? Boleh. Ngusul, Pak. Oke, silakan. Pendapat. Oke, kalau menurut saya satu hal mungkin yang mendasari kenapa dari ASN yang profesional ini sampai tingkat ke daerah itu masih kurang untuk nilainya, terutama yang aneka. Menurut saya di sini adalah dari pengawasan. Jadi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan aneka di tingkat kecamatan sampai dengan daerah itu sangat minim sekali pengawasannya. Dan orang yang bertugas mengawas pun penerapan dari anekanya juga tidak terlalu ketat untuk di daerah. Jadi yang diawasi dan yang mengawasi ini sama-sama kurang mengoptimalkan pelaksanaan aneka itu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pendapat yang lain selain dari Mas Awaludin terkait masalah pengawasan? Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Awaludin. Berikutnya rekan-rekan sekalian. Boleh menambahin, Pak? Ya, silakan Mbak Tiwi. Mungkin leadership dari pemimpin itu signifikan sekali bisa mengubah ritme dari suatu sistem, saya rasa. Contoh itu Bu Risma di Surabaya. Bagaimana 5 tahun terakhir itu Surabaya, bukan 5 tahun, 7 tahun terakhir mungkin ya. Surabaya mungkin kalau dilihat dari RPJMD-nya dibandingkan Pemda-Pemda lain itu sangat clear. Mereka tahu targetnya itu berapa, kuantitas, berani setup target. Sedangkan di daerah lainnya itu masih awang-awang, nggak jelas itu. Mereka mau targetnya apa, kayak cuman policy-nya itu kurang jelas ini targetnya seperti apa. Tapi kalau Surabaya berani, itu mereka berani karena punya leadership yang kuat menurut saya. Dan sekarang contoh lagi bagaimana Batang itu dulu juga berubah karena leadership dari Emil Dadak kalau nggak salah. Itu juga luar biasa tinggi. Jadi pemimpin sangat berpengaruh untuk merubah sistem. Dan di antara yang keduanya adalah sistem juga. Apabila sistem diperbaik mungkin bisa mengurangi celah-celah itu untuk nyelip-nyelipin amplop dan sebagainya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Wow, pendapat yang cukup menarik rekan-rekan sekalian. Mulai dari pengawasan, kemudian leader. Betul, leader ya. Mungkin rekan-rekan sekalian, pas kemarin pembicara dari KPK sempat tidak mencontohkan tentang sabuk. Oke. Betul apa yang dikatakan Mbak Tiwi ya, leader atau pemimpin ini memang
memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Analoginya adalah seperti halnya sebuah sabuk dengan kepala sabuknya. Ketika ingin menegakkan aturan pada sebuah institusi, itu tidak bisa dimulai dari level bawah atau menengah, ya. Karena ketika misalkan sabuk di tengah yang kita pegang atau yang mungkin kita sasar itu adalah bagian bawahnya, maka kepala sabuk akan turun. Maka kondisinya tidak akan banyak perubahan yang terjadi. Mungkin hanya segelintir orang. Kemudian ketika kita sasar level menengah atau pejabat-pejabat di lingkungannya, tapi levelnya belum pimpinannya, itu pun sama, ya. Pasti akan ada pengaruh dari pimpinan yang memang kurang komit dan seterusnya. Berbeda ketika misalkan sabuk itu kita pegang kepalanya, ya, maka dengan sendirinya sabuk itu akan terjuntai ke bawah dan lurus, tanpa kepalanya dia tidak akan jatuh ke bawah. Artinya memang pengaruh kepemimpinan dalam konteks penerapan kedisiplinan, kejujuran, kemudian program-program yang telah dicanangkan, ini dampaknya akan sangat besar. Oke, apakah hanya 2 itu saja? Boleh pendapat yang lain, rekan-rekan? Siap, Mas Yuda. Oke, kami persilakan Mas Yuda. Ya, terima kasih. Mungkin saya nambahin dikit aja, Pak. Jadi, banyak juga nggak apa-apa. Kalau menurut saya, mungkin ada hubungannya dengan budaya feodalisme, Pak. Oh. Jadi, mungkin di era klasik dulu, budaya feodalisme tentunya sudah ratusan ribuan tahun mengakar gitu. Jadi banyak hal itu ditentukan top down gitu. Nah ini implikasinya bermacam-macam gitu. Terutama terhadap ASN, kalau sudah di top mungkin dia jadi apa ya, merasa berkuasa dibandingkan menjadi pelayan begitu. Jadi ini yang mungkin saya rasa sangat sulit gitu untuk dicari solusinya gitu, karena sudah sangat mengakar. Kalau di bawah ya jadinya kurang inisiatif gitu ya, mau bersuara ke atas tuh nggak berani gitu. Jadi mungkin salah satu yang menyebabkan ASN tidak profesional mungkin itu gitu ya. Jadi yang di atas itu merasa berkuasa, merasa dia harus mendapatkan yang layak dia dapat karena dia bekerja berusaha kuat untuk mendapat posisi itu gitu. Jadi bukan melayani masyarakat lagi gitu. Sementara yang di bawah itu ya dia nunggu saja gitu. Kalaupun yang ada yang salah di atas itu dia juga tidak punya semacam motivasi untuk memperbaiki atasnya. Kira-kira gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Yuda. Saya ambil poinnya terkait masalah budaya. Oke, terkait masalah budaya kerja. Betul juga rekan-rekan sekalian. Kebiasaan yang ada. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah juga mengalami kondisi, saya nggak tahu ketika pas kemarin masuk pertama kali ke tempat kerjanya, apakah ada sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan dulu ketika masih waktu sekolah atau mungkin bekerja di NGO atau di mana dengan ritme pekerjaan yang begitu cepat, ya, dituntut untuk kerja cepat, tepat dan seterusnya. Kemudian ketika masuk bekerja dalam lingkungan PNS, posisinya santai dan seterusnya. Nah, saya ingin minta pendapatnya. Apakah memang persepsi PNS itu adalah kerja yang santai, kemudian banyak waktu luang, dan seterusnya. Dalam benak rekan-rekan sekalian, apakah memang PNS itu seperti itu? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Kalau pengalaman saya nih, Pak ya, saya kan asli Kalimantan. Siap. Dulu itu PNS itu saya bilang santai, tapi memang karena keadaannya seperti itu, mengharuskan mereka seperti itu. Contohnya seperti misalnya di pedalaman Kalimantan itu listrik aja nyala itu sekitar dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 gitu. Jadi mereka untuk kerja maksimal pun tidak bisa karena
itu tadi karena keterbatasan listrik gitu kan, untuk bergerak cepat pun tidak bisa karena akses harus menggunakan mesin ketik untuk menulis atau membuat laporan atau menyiapkan dokumen untuk keluarga seperti itu. Tapi kalau di daerah perkotaan saya pikir bukan isu, itu bukan isu gitu. Jadi mungkin lebih ke personality dari ASN itu sendiri. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Betul rekan-rekan sekalian. Konteksnya kalau saya sendiri menganggap, walaupun memang di awal-awal saya mendapatkan gap antara senior dan junior yang cukup lumayan jomplang atau tinggi, karena untuk saat ini di tempat kerja saya sendiri mungkin di Pusbin sudah cukup banyak memang senior-senior yang udah pensiun dan seterusnya. Tapi kalau saya merasakan ya, memang ada kondisi santai, tapi bahkan saya menganggap kerja sebagai PNS di LIPI, khususnya di Pusbin, merasa pekerjaan itu PNS rasa swasta. Ya, atau apalagi mungkin rekan-rekan sekalian sebagai peneliti nantinya, mungkin pekerjaan tidak hanya dituntut sampai dengan jam kerja hanya 8 jam dan seterusnya. Ketika penelitian dilakukan harus continue dan seterusnya, pasti akan melewati waktu-waktu yang sudah ditetapkan jam kerjanya. Kenapa saya bilang seperti itu, PNS rasa swasta? Ya, karena saya mengalami sendiri bagaimana pekerjaan yang memang harus dituntaskan, mengharuskan membela-belain untuk nginep di kantor, karena memang harus kelar esok harinya dan seterusnya. Bukan karena memang pekerjaan itu ditunda, tapi karena memang load-nya yang cukup lumayan banyak. Nah, pengalaman-pengalaman itu akhirnya ya jadi bercandaan sendiri saja. Kita bekerja PNS top, tapi kok rasanya swasta. Itu pun mungkin yang dirasakan oleh rekan kerja kami. Saat itu dia berpindah dari LIPI Pusat ke Pusbin di Cibinong. Harapannya ketika pindah ke Cibinong, terus dekat dengan keluarga, waktu pulangnya bisa tepat waktu, dan seterusnya. Tapi kenyataan yang terjadi, ya tidak seperti itu juga. Bahkan melebihi apa yang dibayangkan. Kadang-kala berangkat harus pagi, pulang karena memang memaksakan harus pekerjaan selesai, pekerjaan dibawa ke rumah, dan seterusnya. Tapi ya itulah bagian dari tanggung jawab rekan-rekan sekalian. Ya. Dan harapannya kondisi seperti itu bukan menjadi hambatan, tapi sebagai bentuk tanggung jawab memang yang harus kita emban, konteksnya untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang sudah dibebankan rekan-rekan sekalian. Oke, nah ini ngomongin tadi ya terkait masalah konteks pengawasan, kemudian juga ada kepemimpinan, kemudian ada budaya feodalisme dan seterusnya. Nah, kita akan lanjutkan sedikit melihat adegan tentang film yang kemarin kita tonton, yaitu Suciptono, rekan-rekan sekalian. Karena di sini akan ada gambaran bagaimana lingkungan itu juga mempengaruhi kepribadian atau bahkan komitmen seseorang, ya, komitmen seseorang. Dan ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kita. Secara teori kita bisa mempelajari, melihat tokoh-tokoh dan seterusnya, tapi kadang kenyataan di lapangan kita akan mengalami gesekan, benturan, dan seterusnya, yang mau tidak mau memang kita harus bisa lebih jeli, bijak untuk mengambil keputusan, sehingga pekerjaan bisa jalan lebih smooth, ya, tidak ada kendala dalam proses pekerjaan dan bisa dituntaskan. Kemudian dalam konteks tim, pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan mudah, tidak ada perselisihan dan seterusnya. Kita akan coba saksikan terlebih dahulu rekan-rekan sekalian sebelum nanti kita lanjut bahasan tentang gambaran ASN di mata masyarakat. Pagi, Pak. Silakan Bapak ke loket 3. Yang ini ya, Pak? Ini loh. Aneh. Ditolak amplopnya malah pada maksa. Tak ancam laporin KPK baru pada kabur.
aku makan duit suap. Gak bakal. Ono disuap. No way. Pagi, Pak. Awalah. Nggak dilihat dulu, Pak, amplopnya. Iya, ya. Loket 2 aja. Loket 4 ya, Bu. Makasih. Bapak ke loket 2 aja, Pak ya. Kok jadi begini sih, Pak? Nggak kayak biasa. Iya. Silakan ke loket 2. Apa? Enggak, silakan ke loket 2. Amplopnya, Pak. Itu sabun Bapak, Pak. Enggak, Pak. Ya. Diambil, Pak. Enggak, Pak. Bapak nggak bisa baca ini apa? Hah? Belum sana, Pak. Aduh, Pak, saya nggak terima suap. Pak, loket 4 aja, Pak. Ya, Pak. Dan, kamu kesini, Dan. Tutup dulu loketmu. Baik, Pak. Bapak ke loket 2, Pak ya. Silakan. Tutup. Loket 3, Pak. Iya, Bos. Dan, nanti kamu urus si Sucip itu ya. Iya tuh, Bos. Agak beda anak itu. Dia baru. Kita rangkul saja. Omongin dia baik-baik. Nanti laporin ke saya. Siap, Bos. Bu. Kopi, Bu. Gulanya dikit. Ya. Jangan susu, kopi jangan susu. Serius amat makannya. Lapar banget, Mas. Makan yuk. Widih, telur. Mas Sucip. Panggilan saya itu bukan Mas Sucip, tapi Ono. Gini Mas Sucip. Mas Ono. Ada yang mau saya omongin sama Mas. Soal apa tuh? Mas Mar? Dani, Mas. Soal Dani. Saya nggak kenal sama Dani. Panggilan saya Dani, bukan Mar. Oh. Iya. Mas Ono tuh nggak baik nolak rezeki. Ya, bener. Nolak rezeki? Maksudnya apa? Amplop yang dari rekanan itu nggak boleh ditolak. Itu rezeki, Mas. Itu bukan rezeki, Mas. Itu pangkal musibah. Itu korupsi. Nanti kalau orang jantungan bisa koit nih. Maaf, Mas, maaf. Mas Ono, itu namanya cep-cepan, bukan korupsi. Kalau korupsi itu ngambil uang negara. Ini kan dari klien untuk kebersamaan kita, dana sosial kita di sini. Tetap nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau kita maksa. Kita kan nggak maksa, ya kan? Betul. Itu namanya bagi-bagi rezeki. Nggak, Mas. Nggak boleh, Mas. Nggak boleh. Ya sudah. Sekarang saya ingetin lagi ya, Mas. Saya dan teman-teman sudah sepakat bahwa di sini itu aturannya cep-cepan boleh. Untuk kebersamaan kita. Kalau Mas nggak mau, terserah Mas. Kita nggak maksa. Iya. Yuk. Rugi nanti. Masuk. Susah, Bos. Nggak ngerti juga anak itu dibilangin. Ya sudah. Nanti saya urus dia. Kamu kerja lagi. Beres, Bos. Makasih, Dan. Orang baru kayak Sucip itu kadang so suci. Iya, Pak. Tapi nanti saya akan bicara dengan dia. Sekarang kamu panggil dia ke sini. Iya, Pak. Mohon izin, Pak. Oh iya, silakan.
Halo, Mas Ono. Pak Kepala mau ketemu. Iya, sekarang. Di ruangannya. Masa di kantin? Lagi ke sini, Pak. Oh ya. Misi, Pak. Duduk, Cip. Ono, Pak. Ono apa? Orang ono apa-apa, Pak. Ya wes, duduk sini. Gimana, Cip? Kamu perasaan kerja di sini? Mudah-mudahan, Pak. Kita kembali ke pokok persoalannya. Saya ingin bicara mengenai pemberian dari rekanan. Iya, Pak. Sebaiknya kamu terima saja. Kan ini sukarela, kita nggak pernah minta kok. Tapi maaf, Pak. Bukannya itu sama saja dengan suap. Apanya yang suap, Cip? Mereka memberi itu setelah pekerjaan kelar. Kalau mereka memberi sebelum tender, itu baru namanya suap. Lagian, ini kan dana sosial. Dipergunakan untuk sunatan, kawinan, atau ada yang sakit. Siapa tahu untuk modal kamu kawin nanti, ya kan? Betul, Mas Ono. Kan saya sudah bilang, kamu ikuti saja aturan main di sini. Nanti Pak Kepala bisa rekomendasi kamu untuk beasiswa ke luar negeri. Iya, tapi saya nggak bisa, Pak. Saya kan sudah disumpah demi Gusti Pangeran waktu Prajab kemarin. Ya, jadi saya nggak berani, Pak. Jadi kamu menganggap kita semua di sini melanggar sumpah, gitu? Bukan begitu maksud saya. Gini deh, Cip. Biar saya memperjelaskan lagi. Kalau kamu masih betah kerja di sini, silakan ikut sistem. Kalau tidak, kamu minta surat rekomendasi untuk pindah dari kantor sini. Maaf, Pak. Bukan begitu maksud saya, Pak. Pak, saya yakin Mas Ono ini bisa menyesuaikan diri di sini, Pak. Iya kan, No? Iya, Pak. No, kamu kerja lagi sekarang. Iya, Pak. Permisi, Pak. Oke, rekan-rekan sekalian. Ini gambaran ya, konteks dalam pelaksanaan keseharian. Kadang-kala memang kita sudah punya niat, sudah punya azam, sudah punya komitmen, termasuk idealisme dan seterusnya. Tetapi itu perlu diuji. Nah, konteks ujiannya ya yang terjadi di lapangan. Ya, yang terjadi di lapangan. Pengaruh rekan kerja, pengaruh atasan, pengaruh sistem yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tiwi. Kemudian tadi Mas Yuda juga mengungkit masalah feodalisme dan seterusnya, kebudayaan yang sudah mengakar dan seterusnya. Nah, kita berharap rekan-rekan sekalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang memang tetap memegang teguh nilai-nilai aneka tersebut ya, konteksnya sebetulnya nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan seterusnya, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi, walaupun harus berkonfrontasi, tetapi bijak dalam menyikapinya sehingga tidak menimbulkan konteks permusuhan atau perpecahan di dalam institusi tersebut, dan tetap kita jadikan pribadi ini menjadi percontohan bagi rekan yang lain. Semoga dengan kita bisa mencontohkan, kita bisa mengajak orang menjadi lebih baik juga rekan-rekan sekalian. Nah, ini pertanyaannya, walaupun sebetulnya rasanya sih ini sudah terjawab lah ya. Contoh pelayanan ini mungkin di daerah masih ada. Di pusat, wallahu alam. Tapi jelasnya yang saya rasakan sudah sedemikian perubahan yang terjadi rekan-rekan sekalian. Nah, dengan melihat kondisi yang tadi, kira-kira apa sih yang perlu diperkuat rekan-rekan sekalian? Karena kan ternyata tidak mudah ya. Kita yang memang sudah terbiasa dengan pola kerja yang kerja cepat, tepat, dan seterusnya, kemudian terbiasa dengan pemikiran yang open mind dan seterusnya, pas di kantor kita mendapati kondisi yang berbeda, atau bahkan akhirnya banyak hal-hal yang memang merasa kurang sreg atau kurang nyaman dengan kebiasaan yang memang menurut kita itu buruk. Kira-kira apa sih nilai yang perlu diperkuat ya rekan-rekan sekalian? Boleh pendapatnya?
Agama, Pak. Oke, apa Mbak Rizky? Agama, takut dosa jadi. Oh, ya. Nilai agama menjadi penting ya. Takut dosa. Apakah cukup itu saja? Leadership, Pak. Leadership. Apa ya, kalau apa namanya, misalkan petingginya itu benar-benar dia punya komitmen penuh untuk melakukan segala sesuatu dengan profesional, saya rasa bawahannya insya Allah bisa berjalan lancar. Tapi kalau diintervensi kawan sejawat, saya rasa pengaruh nggak terlalu signifikan. Tapi kalau intervensinya dari atasan terus ancaman sana sini juga agak susah nih. Gimana itu ya Pak ya? Ya, makasih. Ada yang lain yang menambahkan? Saya nggak tahu Boleh apakah saya izin menambahkan, Pak? Silakan Mbak Putri. Kalau menurut saya, setiap orang itu punya akal pikiran yang berbeda. Balik lagi ke bagaimana kita berpikir, setiap segala sesuatu tindakan kita itu harus memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan kita. Yang pertama itu agama, memang saya yakini itu adalah hal yang paling dasar dalam menentukan kita bersikap, bagaimana kita bersikap. Kemudian yang kedua, dampak yang akan dari perbuatan yang kita lakukan. Meskipun kita, saya pernah dengar nih, kalau misalkan kita seorang ustadz bergabung dengan lingkungannya misalkan preman yang negatif lah, yang perbuatan yang maksiat gitu, dia bakalan kemungkinan akan berubah menjadi orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi saya tidak sependapat apabila agama dan logika dia setiap melakukan tindakan itu memikirkan dampak yang akan ditimbulkan ke depan, dia tidak akan seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak Putri ya. Baik rekan-rekan sekalian, luar biasa. Konteksnya semoga ini tidak hanya sekedar teori ya. Apa yang kita pahami ini tidak hanya sekedar teori, karena kadang pada praktek kenyataan di lapangan kita akan dihadapkan pada situasi yang memang kita harus memilih. Tetapi semoga dengan keyakinan yang mantap terkait masalah agama, kemudian berharap juga kita bisa menciptakan lingkungan. Mungkin tidak dari orang lain, bisa jadi mungkin dari diri kita sendiri, mulai dari hal yang terkecil, dan yang paling utama mulai dari saat ini kita bisa menjadi contoh bagi rekan yang lainnya. Walaupun kadang-kala ada yang menganggap CPNS tahu apa sih dan seterusnya, tapi kita berharap tidak seperti itu. Jadikan kita pribadi yang bisa berbaur, yang bisa bahkan menjadi contoh bagi banyak orang dan seterusnya rekan-rekan sekalian. Oke, saya langsung ke penghujung saja, walaupun setelah ini sebetulnya ada filmnya. Hanya saja mungkin saya ingin ke bagian slide ini, karena memang sesi ini kita tidak panjang, hanya sampai dengan 9.30 saja. Nah, ini yang mungkin sering kita dengar, ya. Dan rekan-rekan sekalian juga mungkin sudah pernah bersinggungan dengan konteks berita miring terkait dengan PNS, ya. Dan balik lagi, ini hanya sebagai pengingat saja, karena konteksnya yang perlu kita lakukan adalah, ya, kita tepis berita miring ini dengan menjadikan kita sebagai PNS yang tidak menurut pandangan orang itu buruk, ya. Contoh, bolos kerja, oke. Mungkin sering kita melihat atau bahkan mendengar atau bahkan menyaksikan pemberitaan dikala masa kemarin Lebaran atau mungkin hari-hari tertentu yang memang sudah ada kewajiban tidak boleh mudik dan seterusnya, tapi ada saja buktinya kemarin di pemberitaan, walaupun sudah dilarang untuk mudik, tapi kita mendapatkan informasi atau laporan lebih dari 100 sekian PNS yang memang memaksakan diri untuk mudik dan seterusnya rekan-rekan sekalian. Walaupun pengawasannya luar biasa, tidak hanya dari konteks pimpinan atau mungkin sistem yang dibuat, ya, bahkan dari level masyarakat pun disediakan, yaitu fasilitas lapor. Walaupun itu bagi saya sih memang menjadi hal yang membuat
menjadi jerak sendiri, walaupun balik lagi yang ada adalah kesadaran dari diri kita dengan kita berkontribusi untuk tidak mudik dan seterusnya, harapannya kita ikut menyumbang ya, menyumbang atau bahkan menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat lingkungan kita. Kemudian, nah ini nih yang mungkin sering kita dapat ya rekan-rekan sekalian. Ya berharap ketika kita nanti sudah jadi PNS pun berita ini tidak menerpa kita. Karena ada saja alasannya. Entah itu makan siang yuk dan seterusnya, pokoknya ada saja beritanya. Tapi ya mohon diatur waktunya, kalaupun misalkan mau gunakanlah flexible time. Kalau misalkan ada waktu yang kita gunakan, mungkin kita balas jam pulangnya lebih lambat dan seterusnya gitu sebagai bentuk pengembalian apa yang sudah kita ambil. Karena kadang-kadang ceritanya makan siang, tapi berangkatnya dari jam 11, pulangnya jam 2 dan seterusnya. Hal-hal seperti itu yang mungkin sering terjadi rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, berikutnya malas-malasan di kantor. Saya rasa kalau di lingkungan penelitian sih tidak lah ya. Apalagi yang memang sudah punya target tahun ini harus sekian publikasinya, harus sekian paten dan seterusnya. Harapannya rekan-rekan sekalian benar-benar memanfaatkan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin sehingga bisa mencapai target apa yang sudah ditetapkan. Tapi memang kenyataannya kondisi ini kita temukan, ya kita tidak perlu mencontohkan di mana, tapi ada lah ya. Dan itu mungkin jadi pembelajaran bagi kita. Kalau ada seperti itu, seharusnya kita tidak seperti itu. Oke, nah berikutnya mengakunya kunjungan kerja. Atau bahkan mungkin sering dengar bercandaan kami itu biasanya ada kegiatan apa? Raker. Tapi di belakangnya ditambahin rakerjo. Ya, semoga tidak seperti itu rekan-rekan sekalian. Tapi memang benar-benar ya karena real. Tahun ini pun, awal tahun ini saya mengalami kondisi, bukan mengalami ya, mendapatkan kenyataan walaupun di institusi lain. Kebetulan ada rekan kerja di institusi lain, kemudian kemarin sempat jadi narasumber di tempatnya, kemudian dia bercerita, penelitiannya sih 6 hari Mas diagendakan, gitu kan ya, ke suatu daerah di luar Pulau Jawa. Tapi ya cukup 2-3 hari mereka sudah kembali beres dan seterusnya, tapi SPJ-nya sampai 6 hari dan seterusnya. Nah itu yang terjadi rekan-rekan sekalian. Nah, semoga kita tidak seperti itulah. Kemudian orientasi kerja adalah duit. Ya, kami yakin kalau peneliti tidak berpikiran terkait masalah uang. Uang nomor 2. Tapi jelasnya kita dahulukan kembali ya. Dengan kita bisa mempublikasikan sebuah karya tulis hasil penelitian kita, tentu dampaknya akan membawa atau mengangkat harkat martabat dari institusi kita, termasuk di kita sendiri. Ya, oke, berikutnya ini songong dengan ke-PNS-annya. Ya, walaupun saya juga bingung, jadi PNS kok songong ya, bingung juga ya. Apa yang mau dibanggakan? Mungkin karena memang ada beberapa contoh PNS yang secara penghasilan di luar itu lebih besar dan seterusnya, sehingga kadang-kadang ada yang beranggapan, nah PNS ini kerja sampingan, kerja utama saya mah apa? Oke, berikutnya pelayanan berbelit-belit. Nah konteksnya sebetulnya mungkin rekan-rekan sekalian tidak langsung bersentuhan dengan pelanggan atau user, tetapi paling tidak nanti rekan-rekan juga kan akan berhubungan dengan rekan kerja dan seterusnya, atau mungkin ada bagian-bagian yang memang terhubung dengan tempat kerja rekan-rekan sekalian. Ya, balik lagi, konteks pelayanan ini tidak hanya kepada masyarakat, tetapi mungkin dalam lingkungan institusi sendiri pun, ya sebaiknya tidak terjadi pelayanan yang berbelit-belit seperti ini. Kemudian berbuat curang, dan yang terakhir adalah menggunakan fasilitas kantor seenaknya. Ya, mungkin ini yang perlu saya tekankan rekan-rekan sekalian.
terkait masalah nilai-nilai aneka, dari apa tadi yang dicontohkan oleh rekan-rekan sekalian melalui tokoh-tokoh perjuangan dari mulai zaman pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan sampai dengan paskanya. Semoga nilai-nilai yang sudah ditelaah tersebut bisa benar-benar menjadi pengingat untuk bisa kita terapkan dalam lingkungan kerja kita sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya seperti biasa di akhir sesi ini kita akan memberikan bonus ya Mbak Yokta ya. Bonus lagi. Ya, saya kalau bilang tugas kayaknya nggak greget. Kalau bilang bonus kan jadi semangat gitu kan ya. Jadi kebetulan hari Rabu ini libur, tapi tugas kayaknya masih tetap berjalan. Jadi ya bonusnya double ya. Bonusnya double. Setelah ini Mbak Yokta nanti akan memaparkan beberapa bonus yang harus rekan-rekan sekalian terima. Waktu dan tempat Mbak Yokta kami persilakan. Oke, saya langsung izin share screen saja. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Oke, sudah. Oke. Saya akan seperti ini aja ya tampilannya, soalnya kayaknya sudah mulai error. Oke, jadi itu bonus pertama, bukan tugas ya. Jadi bonus pertama teman-teman masih membuat learning journal. Jadi teman-teman silakan seperti yang kemarin teman-teman membuat vlog. Ini vlognya seperti kemarin 5 menit saja dan batas pengumpulannya itu hari ini. Oke, jadi hari ini teman-teman silakan nanti membuat vlognya. Kemudian untuk bonus yang kedua, masih bonus untuk yang kelompok ya, ini adalah tugas bonus kelompok. Jadi teman-teman silakan nanti mencari kasus yang berhubungan dengan tema implementasi nilai-nilai dari aneka. Jadi output dari tugas ini teman-teman bentuknya adalah laporan, dan ini silakan teman-teman kumpulkan paling lambat itu hari Selasa tanggal 25 Mei jam 23.59. Jadi teman-teman silahkan ambil kasusnya atau cari kasusnya terlebih dahulu yang berhubungan dengan implementasi agenda 2 atau aneka, kemudian ditambahkan dengan teori, konsep, referensi, kemudian teman-teman silahkan menggunakan pisau analisis, bisa pakai fishbone dan sebagainya, bisa pakai SWOT juga. Jadi formatnya nanti minimal 5 halaman, spasi 1, fontnya Arial 12. Jadi tematikanya tetap seperti yang kemarin, dia ada pendahuluan, ditambah tinjauan teoritis, analisis, solusi, dan kesimpulan. Oke, dan bonus yang terakhir, teman-teman silahkan membuat video Create Your Dream. Ini tugas kelompok ya, atau dikerjakan 2 kelompok. Ini silakan teman-teman membuat video yang isinya mimpi teman-teman untuk LIPI yang nanti teman-teman di sini diharuskan berkaitan dengan nilai-nilai aneka. Dan untuk batas waktu pengumpulan untuk video ini hari Kamis. Jadi yang pribadi hari ini, yang bonus kelompok pertama makalah itu paling lambat hari Selasa, dan untuk video yang Create Your Dream itu paling lambat hari Kamis. Oke, dari tugas ada yang mau ditanyakan? Silakan, Mas Yuda. Untuk tugas yang keempat, yang tentang penerapan nilai-nilai ASN, kalau saya tidak salah lihat di e-learning itu ada terkait topik anti korupsi. Apa masih seperti itu atau gimana ya? Bisa mengambil kasus anti korupsi, bisa kasus di lainnya. Oke. Jadi teman-teman
nanti Pak Nino akan mengupload di Collabjar ya, jadi yang dilihat yang dari Collabjarnya teman-teman saja untuk penjelasannya nanti. Untuk yang tugas yang tugas makalah ini apakah perlu dibuat bahan tayang juga, presentasi atau gimana? Nanti akan dipresentasikan di hari Jumat. Iya, Boleh. apakah perlu dibikin slide juga seperti tadi Ya, atau? boleh dibikin slide. Oke. Tapi untuk yang dikumpulkan yang bentuk PDF-nya saja maka. Ya, untuk penugasan sudah diunggah di Collabjar rekan-rekan sekalian. Jadi slide yang tadi dipaparkan oleh Mbak Yogta itu bisa diunduh melalui Collabjar dan pembagian kelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Itu juga sudah kami atur. Jadi nanti silakan yang jadi ketua kelompok yang bisa mengunggah penugasan tersebut. Oke. Gimana penugasannya? Masih kurang banyak atau gimana ya? Bonus sebelum liburan gitu. Ada hal lain yang ingin ditanyakan rekan-rekan sekalian? Cukup Pak sama bonusnya. Baik. Ya, bukan keinginan kami untuk memberikan bonus rekan-rekan sekalian, tapi itu karena memang tuntutan dalam pelaksanaan ini, karena nanti di agenda 3 pun sama seperti halnya di agenda 1 ataupun 2 hari ini, rekan-rekan sekalian nanti akan dibebankan untuk mengerjakan penugasan, karena konteks penugasan ini itu untuk menutupi kegiatan yang sifatnya pembelajaran mandiri atau asinkronus. Seperti halnya hari ini kita ada tatap muka untuk penguatan, esok hari rekan-rekan sekalian bisa melakukan pembelajaran mandiri sekaligus untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Artinya rekan-rekan sekalian nanti dituntut untuk bisa belajar secara mandiri. Salah satu cara yang paling mudahnya yaitu dengan mengerjakan beberapa tugas supaya lebih fokus saja. Mungkin itu ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk bisa sharing atau berbagi bersama dalam pembelajaran agenda kedua sesi yang kedua ini. Tinggal kita nanti bertemu di hari Jumat. Ya, di hari Jumat. Tinggal sekali lagi pertemuan di agenda 2 ini. Tak lupa kami selalu mendoakan semoga rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan untuk mengerjakan segala tugas maupun pekerjaannya. Ya, jangan lupa tetap bahagia. Mungkin itu saja dari kami. Saya Sutrisno Heru Sukoco. Saya Tasya Dewi. Oke, berikutnya. Pimpinan, sebentar saya ambil alih. Ya pulang, diambil. Biar cepat, Pak. Belum. Ikan cepat, ikan siam. Lebih cepat, lebih baik ini. Oke, siap. Silakan, Mas. Terima kasih. Duduk siap, gerak. Semangat pagi. Pagi. Salam lacar. Disiplin. Lapor. Peserta Diklat CPNS peserta Latsar CPNS LIPI golongan 3 angkatan 3 kelompok 1 berjumlah 10 orang telah menerima pembelajaran. Laporan diterima, bubarkan. Siap, bubarkan. Untuk barokahnya ilmu kita, marilah kita berdoa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Duduk, istirahat, gerak. Oke, rekan-rekan sekalian, akhirnya kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tingkah laku kami atau mungkin kata-kata kami yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Di akhir sesi, ada foto bersama terlebih dahulu. Kayaknya perlu mengabadikan ini. Foto bersama. Oke. Biar saya mengambil saja deh kalau gitu. Pada hitungan ketiga, 1, 2, Mbak Rizky.
Cahayanya kayaknya Mbak Oh, Rizky. cahayanya nih. Ini faktor laptopnya kayaknya harus di lem biru memang. Oke, 1, 2. Lihat ke kamera. Oke, 1, 2. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2. Cheese. Oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin live ya rekan-rekan sekalian. Selamat mengerjakan bonus. Nah, itu dia. Menikmati bonus, Pak. Menikmati bonusnya. Oke, izin live terlebih dahulu rekan-rekan sekalian. Mari.